Perkenalkan, nama saya Ronaldo Hadianto, salah satu mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Izinkan saya mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh ESG Risk Rating terhadap kinerja pasar perusahaan. Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange ESG Leaders Index selama periode 2020 sampai dengan 2022. Adapun penelitian ini dibimbing oleh Bapak Iwayan Nukalantara, MSc PhD, selaku dosen pembimbing. Berangkat dari latar belakang di mana suatu konsep yang berjudul sustainable investing atau investasi berkelanjutan telah menjadi salah satu tren global di dalam dunia investasi dan keuangan. Investasi berkelanjutan adalah suatu pendekatan di dalam hal investasi yang mempertimbangkan aspek-aspek ESG atau environmental atau lingkungan, sosial, dan juga governance atau tata kelola perusahaan. Kemudian pada 14 Desember 2020, Bursa Efek Indonesia memperkenalkan indeks baru yang dikenal sebagai IDX ESG Leaders atau IDX ESGL. IDX ESGL ini sendiri merupakan indeks yang berkaitan dengan analisa terkait resiko-resiko ESG dan berdasarkan kepada variabel ESG risk rating yang dikeluarkan oleh pihak eksternal yaitu Sustainalytics. Di grafik sebelah kanan kita dapat melihat pergerakan return index IDX ESGL dan juga IHSG untuk periode tahun 2020 sampai dengan 2022. Dengan titik nol pada tanggal 14 Desember 2020, kita dapat melihat dari benchmark chart tersebut bahwa untuk warna biru adalah ISG dan warna hijau adalah IDX ESGL. Kita dapat melihat bahwa pergerakan return dari ISG masih mengalahkan pergerakan return dari indeks IDX ESGL. Tentunya ini menjadi pertanyaan, apakah suatu konsep sustainable investing tadi sudah layak untuk dipertimbangkan oleh para investor atau masih menjadi tanda tanya dalam dunia investasi. Kemudian lanjut ke rumusan masalah, saya coba rangkum kepada 3 poin yang disajikan di layar. Yang pertama adalah ESG, di mana faktor-faktor ESG sudah menjadi salah satu isu yang cukup penting dan menjadi sorotan dalam dunia bisnis dan investasi. Kemudian untuk yang kedua adalah ESG risk rating, variabel tadi yang dikeluarkan oleh Sustainalytics, di mana ESG risk rating diharapkan bermanfaat bagi perusahaan untuk mengkaji secara internal ataupun bagi pihak eksternal dalam memberikan gambaran bagaimana internal perusahaan terkait penanganan isu-isu terkait ESG. Kemudian yang ketiga adalah IDX ESGL Index, di mana belum banyak penelitian empiris yang cukup terkait pengaruh dari ESG risk rating tadi terhadap kinerja perusahaan, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar ke dalam indeks IDX ESGL. Sehingga muncullah pertanyaan dan juga tujuan penelitian ini, di mana yang pertanyaan penelitian yang pertama adalah apakah ESG risk rating berpengaruh negatif terhadap kinerja pasar perusahaan yang diproksikan melalui risk adjusted return yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange ESG Leaders Index selama periode 2020 sampai dengan dari 2022. Kemudian yang kedua adalah apakah ESG risk rating berpengaruh negatif terhadap kinerja pasar perusahaan yang diproksikan melalui Tobin Q yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange ESG Leaders Index selama periode 2020 sampai dengan 2022. Dan tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengaruh ESG risk rating terhadap kinerja pasar perusahaan yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange ESG Leaders Index selama periode 2020 sampai 2022, di mana proksinya adalah risk adjusted return dan juga Tobin Q. Kemudian mendasari dari penelitian ini, saya coba mengkaji tinjauan pustaka, di mana konsep yang pertama adalah konsep stakeholders. Seperti kita tahu bahwa stakeholders mempengaruhi perusahaan, baik itu stakeholders secara internal maupun stakeholders secara eksternal. Kemudian konsep legitimasi, di mana konsep legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan akan berusaha fokus untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat terkait nilai dan norma. Perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan citra yang baik bagi masyarakat sekitar ataupun lingkungan sosial di mana perusahaan itu berada. Kemudian yang ketiga adalah signaling theory, di mana informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan akan menjadi resources bagi para investor. Kemudian yang keempat adalah return saham. Seperti kita tahu bahwa return akan selalu dihadapkan dengan risiko.
sehingga cukup wise apabila kita melakukan penilaian return itu yang di-adjust terhadap resikonya. Dan salah satu konsep yang menjelaskan terkait risk adjusted return ini adalah rasio yang bernama Sharpe ratio yang akan dijelaskan lebih dalam pada penjelasan variabel di slide-slide selanjutnya. Kemudian Tobinski ini menjelaskan bagaimana nilai perusahaan menunjukkan ukuran dari kombinasi aset tangible dan intangible. Menurut konsep ESG, seperti tadi disebutkan, terkait dengan lingkungan sosial dan juga tata kelola perusahaan. Kemudian indeks IDX, ESGL, dan ESG risk rating, di mana memiliki keterkaitan karena indeks IDX, ESGL ini disusun melalui nilai-nilai dari ESG risk rating itu sendiri. Kemudian debt ratio, di mana debt ratio adalah indikator keuangan tentang proporsi utang dalam struktur modal, di mana dibandingkan juga dengan nilai ekuitasnya. Kemudian juga ukuran perusahaan, di mana ukuran perusahaan secara umum dilihat dari total aset perusahaan. Kemudian untuk melakukan perumusan hipotesis, sebelumnya saya mencoba mengkaji penelitian-penelitian empiris yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Lima dan Souza pada tahun 2011, di mana ditemukan adanya korelasi negatif secara signifikan antara adanya program CSR dan juga nilai perusahaan. Kemudian pada tahun 2013, Flamer dalam penelitiannya menyajikan bahwa perusahaan dengan praktek-praktek berkelanjutan yang baik dapat mengalami peningkatan kinerja saham. Kemudian Ekles dan kawan-kawan pada tahun 2011 menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan praktek berkelanjutan, terutama dalam aspek lingkungan dan sosial, dapat mengalami peningkatan kinerja keuangan dalam jangka panjang. Kemudian pada tahun 2018, Yun Lee dan Yun menemukan bahwa korelasi negatif ada antara kinerja ESG dan juga nilai perusahaan. Kemudian yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Tore dan kawan-kawan pada tahun 2020 menemukan bahwa dampak indeks ESG tidak sama untuk semua perusahaan. Berangkat dari penelitian empiris sebelumnya dan juga konsep-konsep yang tadi dijelaskan, saya merumuskan hipotesis. Terdapat dua hipotesis. Yang pertama adalah rating risiko ESG berpengaruh negatif terhadap tingkat risk adjusted return saham perusahaan. Kemudian hipotesis yang kedua, rating risiko ESG berpengaruh negatif terhadap kinerja nilai pasar perusahaan. Metode dari penelitian ini untuk populasi dan sampel, di mana penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang pertama adalah perusahaan yang secara konsisten selalu masuk ke dalam indeks IDX ESGL dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2022. Dan yang kedua adalah perusahaan yang sudah mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk periode tersebut pada website Bursa Efek ataupun website perusahaan. Dan data sekunder ini mencakup data ESG rating yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan juga laporan keuangan diambil dari website resmi perusahaan. Ada beberapa metode atau analisa data. Yang pertama adalah analisa statistik deskriptif, kemudian ada uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, koefisien determinasi, dan juga yang terakhir adalah uji hipotesis yang dilakukan melalui regresi data panel. Variabel dari penelitian ini, yang pertama untuk variabel dependent, yang pertama adalah risk adjusted return yang dihitung melalui Sharpe ratio, di mana dihitung melalui expected return dikurangi dengan risk-free return yang dibagi dengan standar deviasi dari return itu sendiri. Kemudian untuk Tobinski dihitung melalui nilai pasar ekuitas ditambah nilai buku liabilitas dibagi dengan nilai buku aset. Variable independent, ESG risk rating yang tadi diperoleh dari Sustainalytics. Kemudian variable control, debt ratio, di mana rumusnya adalah total hutang dibagi total aset. Dan ukuran perusahaan dihitung melalui logaritma natural dari total aset. Model penelitian yang pertama terdapat regresi untuk model risk adjusted return dan juga yang kedua adalah regresi untuk model Tobinski, di mana keterangan dapat Bapak Ibu lihat di layar untuk yang sebelah kanan.
Kemudian untuk analisa data, yang pertama adalah analisis statistik deskriptif untuk variabel ESG RR atau ESG risk rating. Kita dapat melihat bahwa secara rata-rata ada di angka 22,65. Berdasarkan klasifikasi bursa efek, risiko ESG adalah termasuk risiko yang medium. Kemudian untuk debt ratio kita highlight untuk yang maksimumnya berada di angka 0,87 atau 87%. Mungkin yang diperoleh dari salah satu sampel yang merupakan emiten perbankan. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas dapat ditemukan bahwa seluruh nilai dari absolute residual modal regresi return berada di angka di atas signifikansi 0,05 sehingga tidak terdapat isu-isu heteroskedastisitas di variabel tersebut. Kemudian untuk uji autokorelasi berada di angka tabel Durbin-Watson sehingga tidak terdapat gejala autokorelasi. Dan untuk uji multikolinialitas angka FIF yang berada di tengah ini semuanya berada di bawah 10 sehingga tidak terdapat gejala multikolinialitas. Kemudian untuk uji hipotesis, kita dapat melihat untuk uji H1 dipaparkan di tabel sebelah kiri untuk variable dependent risk adjusted return. Dari tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,02, di mana lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel ESG risk rating berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja harga saham perusahaan. Namun koefisien regresi tersebut adalah 0,04, di mana angkanya positif, sehingga menunjukkan bahwa ESG risk rating berpengaruh secara positif terhadap kinerja risk adjusted return perusahaan, yang artinya H1 ditolak. Kemudian untuk yang kedua, model Tobin-Skew dipaparkan di tabel sebelah kanan, di mana diperoleh koefisien regresi negatif di angka minus 0,05 dengan nilai signifikansi sebesar 0,05, di mana lebih besar dari 0,05. Artinya ESG risk rating tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja nilai pasar perusahaan yang diproksikan melalui Tobin-Skew, sehingga H2 ditolak. Terkait dari uji hipotesis tersebut, pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil penelitian memberikan output bahwa ESG risk rating memberikan pengaruh signifikan secara positif bagi kinerja saham perusahaan. Artinya penelitian ini mengindikasikan bahwa meningkatnya ESG risk rating justru memberikan pengaruh kenaikan terhadap kinerja harga saham perusahaan. Yang kedua adalah menurut penelitian ini, ESG risk rating tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja nilai pasar perusahaan. Beberapa penelitian saya sajikan di layar, di mana mendukung dari hasil penelitian yang saya lakukan ini. Kemudian dari hasil penelitian tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut. ESG rating memiliki pengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja harga saham perusahaan, sehingga hipotesis pertama tetap ditolak. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ini, ESG risk rating dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk memberikan gambaran terkait kinerja risk adjusted return saham perusahaan, meskipun memberikan arah yang berbeda dari hipotesis awal. Kemudian yang kedua adalah ESG risk rating tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja nilai pasar perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ini, ESG risk rating belum dapat digunakan untuk memberikan gambaran terkait kinerja nilai pasar perusahaan yang diproksikan melalui Tobin-Skew. Kemudian untuk saran yang dapat diberikan untuk penelitian-penelitian ataupun kajian selanjutnya, yang pertama adalah untuk menambah jumlah perusahaan dan juga tahun observasi. Hal ini dikarenakan dalam konteks berlanjutan, seperti kita tahu, dibutuhkan time frame yang panjang agar pengaruh dari investasi dan juga sumber daya yang dicurahkan oleh perusahaan dalam bidang keberlanjutan dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan maupun stakeholder terkait. Meski begitu, di era saat ini, isu keberlanjutan sudah banyak diperhatikan oleh manajer dan perusahaan. Banyak keputusan perusahaan yang dilaksanakan dalam mempertimbangkan isu-isu keberlanjutan ini. Oleh karena itu, di masa yang mendatang, isu keberlanjutan akan menjadi salah satu faktor yang diambil uh, oleh perusahaan dan juga stakeholder ataupun oleh para investor dalam proses pengambilan keputusan investasi. Terima kasih. Demikian pemaparan dari penelitian saya. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.